Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu covenant Allah dan providensi Allah, perjanjian Allah dan pemeliharaan Allah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kekasih Tuhan, setelah Allah selesai menciptakan alam semesta termasuk manusia, Allah membuat suatu perjanjian atau covenant dengan manusia. Nah, dengan tujuan untuk memberikan kepada manusia kehidupan jika ia taat dengan sempurna. Nah, isi perjanjian itu ada di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang tadi kita baca di atas. Nah, di dalam ayat-ayat itu Allah melarang manusia untuk makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, konsekuensinya jika makan maka akan binasa, akan mati. Tetapi jika tidak makan, maka akan hidup. Itulah konsekuensi apabila makan dan apabila tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Merupakan perjanjian Allah dengan manusia pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, inilah covenant, perjanjian yang pertama yang Allah buat dengan manusia. Di dalam ayat yang tadi kita baca, Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, itu adalah covenant, perjanjian Allah yang pertama dengan manusia. Nah, kekasih Tuhan, dalam covenant yang Allah buat ini, Allah menjanjikan berkat kepada umatnya dan menghendaki umatnya untuk menaati perintah-perintahnya. Nah, itu yang dikehendaki Allah. Nah, pada kenyataannya Adam dan Hawa melanggar perjanjian Allah itu. Nah, Adam dan Hawa melanggar covenant Allah itu, perjanjian Allah itu, bukan karena mereka tidak diperhatikan dan tidak dipelihara Allah. Bukan, kekasih Tuhan. Kenyataannya mereka tidak hidup dalam kesusahan. Mereka tidak hidup dalam kekurangan. Mereka tidak hidup dalam krisis dan lain sebagainya. Allah memelihara dan memperhatikan kehidupan mereka. Allah memberikan kepada manusia itu segala sesuatu yang diperlukannya. Bahkan lebih dari itu, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia memiliki kemampuan yang lebih dari semua ciptaan yang ada. Dan Allah menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa itu, dalam dunia yang sempurna, yaitu Taman Eden. Tetapi sayangnya, kekasih Tuhan, hanya satu yang dilarang Allah. Manusia pertama melanggarnya, yaitu mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah pada saat itu. Mereka melanggar perjanjian Allah untuk melarang mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, kekasih Tuhan, apa yang Allah harapkan dari perjanjian itu? Nah, dengan adanya perjanjian Allah itu, covenant Allah itu, Allah ingin agar Adam mempercayai Allah sepenuhnya, mempercayai firman-Nya. Nah, seharusnya Adam percaya kepada Allah dan yakin sungguh-sungguh kepada Allah serta taat kepada Allah. Tetapi sayangnya Adam melanggar itu. Nah, kekasih Tuhan, covenant Allah, perjanjian Allah itu menuntut ketaatan yang sempurna dari manusia. Jangan melanggar sedikit pun. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Hanya satu kali Adam jatuh. Hanya satu kali Adam melanggar covenant Allah, yaitu dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Maka ia bukan lagi manusia yang sempurna. Dia harus mati
di dalam dosa. Nah, itulah konsekuensi dari Adam melanggar covenant Allah, perjanjian Allah itu. Nah, kekasih Tuhan, dalam ketidaksempurnaan Adam dan Hawa, oleh karena mereka melanggar perjanjian Allah, covenant Allah pada waktu itu, apakah Allah membiarkan mereka hidup sendiri? Apakah Allah meninggalkan mereka? Jawabannya tidak. Justru di tengah-tengah itulah providensi Allah, pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Allah tetap mempertahankan mereka. Allah tetap memelihara dan menjaga mereka. Nyata providensi Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, konsekuensi terparah dari pelanggaran mereka karena mereka melanggar perjanjian Allah, yaitu kesengsaraan, kematian, penghakiman kekal, atau kebinasaan kekal. Itulah konsekuensi dari Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perjanjian Allah itu. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan ketidaktaatan Adam dan Hawa dengan segala konsekuensinya, Allah datang dengan janji yang sangat menghibur mereka. Allah datang dengan janji yang memberikan pengharapan bagi mereka. Nah, Allah berjanji bahwa kelak dari seorang perempuan akan lahir satu pribadi yang akan meremukkan kepala ular yang telah menipu mereka. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, si iblis itu. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini merupakan janji keselamatan dari Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus yang sudah meremukkan kepala iblis, yang sudah mengalahkan dosa. Nah, kekasih Tuhan, janji ini diperkuat lagi dengan Allah membuat kepada Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Nah, ini adalah tanda bahwa hanya dengan darah yang bisa menyelamatkan mereka dari ketelanjangan mereka. Jadi kekasih Tuhan, janji ini menunjukkan bahwa hanya dengan darah Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari kematian kekal, dari kebinasaan kekal, dari kesengsaraan kekal. Hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Itulah janji yang sangat menghibur, yang sangat memberikan pengharapan bagi manusia. Nah, kekasih Tuhan, inilah providensi Allah, pemeliharaan Allah bagi kita orang berdosa. Nah, kekasih Tuhan, Allah memelihara kita. Allah berjanji untuk membawa kita bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Nah, kekasih Tuhan, dari firman Tuhan ini ada 3 kesimpulan yang saya berikan. Yang pertama, yaitu Allah menciptakan kita, sudah tentu Allah punya tujuan dalam hidup kita, yaitu untuk kita hidup memuliakan Allah dan taat akan Allah. Dan yang kedua, dalam keadaan berdosa, Allah telah menyediakan dan merencanakan keselamatan kekal bagi umatnya. Nah, inilah pemeliharaan Allah, providensi Allah bagi umatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah tidak pernah meninggalkan dan membuang kita. Namun Allah selalu memelihara umat yang dikasihinya. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Allah tidak pernah membuang kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memelihara umat yang dikasihinya, termasuk saya dan kekasih Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya pemeliharaan Allah selalu ada dalam hidup kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.